Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Nuryani, Waalaikumsalam. CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin dengan pengajar praktek Bapak Wahidin dan fasilitator Bapak Sunarta akan melakukan praktek coaching dan observer pada Ibu langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai observer akan menemani Bu Dani dalam praktik coaching. Baik, bagaimana Bu Dani, sudah siap? Siap. Bersama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dani. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Ya alhamdulillah Bu, baik-baik aja. Ya, boleh dong kita ngobrol sedikit, ngobrol dulu gitu sebelum kita melaksanakan teknik coaching. Jadi kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu Dani ya. Oh iya, boleh monggo. Gimana nih, besok rencananya mau melakukan coaching ya? Iya. Nah, untuk coaching nanti saya akan jadi pengamat, boleh kan? Ya kalau Ibu tidak keberatan, ya dengan senang hati, boleh, sangat senang saya. Oke, nanti sebelum melakukan coaching, ada nih yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu. Boleh kan? Ya boleh Bu. Gimana Bu? Gimana dalam keadaan coaching ini nanti ada seorang dan coaching dan akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah ada. Kemudian apakah nantinya coaching yang akan dilakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian lagi apakah seorang coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Terus apakah si coachnya itu bisa merespon pertanyaan dari coachnya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai ya Bu dengan prinsip, dan ada prinsip kemitraan. Ada juga prinsip proses kreatif, Iya. serta ada juga memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum nanti kita lakukan teknik coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dani. Boleh, Bu? Boleh juga Bu kalau mau tanya-tanya dulu. Oke, kalau gitu kira-kira nih potensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dani pada saat nanti proses coaching? Begini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yakni kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang pertama ya tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dalam kegiatan tersebut, sehingga kita itu harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach kita. Dan yang ketiga saya harus mampu ya Bu ya, maksudnya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa mencurahkan segala keresahan yang ada dalam dirinya dan bisa terbuka gitu, maksudnya bisa terbuka sama saya. Oke, maksudnya berarti supaya si coach itu bisa terbuka mengungkapkan apa yang menjadi masalah kepada coach ya. Iya Bu. Terus dari ketiga kompetensi itu kira-kira Bu Dani, mana nih yang lebih spesifik mau saya amati? Bagian mana nih? Mungkin kompetensi yang ini Bu, sebagai pendengar aktif gini, yang lumayan bagi saya mengajukan pertanyaan berbobot itu memang perlu apa ya, perlu ekstra, perlu kecerdasan dan kita sebagai pendengar yang pendengar seutuhnya kayak gitu.
Oke, jadi nanti ketika saya melakukan observasi, saya akan menitik beratkan pada kemampuan untuk mendengarkan aktifnya Bu Dani ya. Ya, Apakah iya, sudah bisa mendengarkan dengan aktif, apa yang dibicarakan oleh coachingnya, dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oke, nanti saya akan lakukan Ibu. Terus indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? tentunya yang ingin saya kembangkan dari indikator tersebut adalah saya itu bisa membantu atau memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya tuh membantu dia begitu Bu untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada yang apa coach hadapi. Maksudnya bukan saya yang memutuskan tapi cuma membantu untuk mencarikan bagaimana dia itu bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu, Bu. Oke, jadi supaya coachingnya nanti bisa dengan luasa, dengan damai mengungkapkan masalahnya dan mencari solusi gitu ya. Iya. Kalau begitu, sudah kita bicara pra observasi, silahkan Ibu Dani melakukan praktek coachingnya. Praktek coachingnya nanti saya akan menilai sesuai rubrik dan sesuai permintaan Bu Dani terfokus pada kegiatan yang sudah kita bicarakan tadi. Siap Bu Dani? Yes, siap. Makasih ya, Bu ya. Nah, monggo sama. Semoga berjalan dengan lancar Bu Dani. Amin. Ini ya, Bu ya. Aku tak potong-potong video nih. Itulah enaknya malah enak daring kan. Pakai skenario aku ya, Bu ya, Bu Depi. Coachnya Bu. Bisa dimulai. Banyak gangguan teknis di tempat aku, Bu. Ya sama ini Bu, ini sedang mau hujan kayaknya udah geluduk-geluduk, mati lampu pula kan tempat kami ini. Ya wis ayo agak cepet. Yang penting LMS-nya hijau pokoknya sedang pemburu hijau. Iya. Lanjut. Berarti aku dulu Bu ini yang mulai yo. Iya. Aku kan koci yo. Iya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dani. Boleh masuk Bu? Waalaikumsalam Bu Devi. Mari silakan masuk Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Wah, apa kabar Bu Devi? Kondisi musim hujan begini masih lancar datang ke sekolah ya? Nggak becek apa Bu? Ya, alhamdulillah Bu. Jalannya tidak terlalu parah, meskipun agak licin tapi masih bisa dilewati motor begitu Bu. Wah, hebat. Benar-benar guru dedikasi nih Bu Devi nih. Iya Bu. Lah, Ibu Kepsek sendiri bisa sampai ke sini loh Bu. Bukankah di simpang kecamatan itu jalannya belum bisa dilewati mobil begitu ya Bu? Oh, kalau jalan ke arah tempat saya sana di simpang kecamatan itu Bu sudah ditimbun koral. Lagi pula saya datang ke sekolahan sini tuh diantar suami kebetulan tadi Bu. Terus gini Bu, kemarin sore kan Ibu telepon ya. Nah, kebetulan yang Iya. angkat itu suami saya sedang mandi Bu itu. Nah, kata suami saya ya udah saya telepon Bu Devi, saya bilang gitu. Enggak, Bu Devi bilang katanya mau nyampaikannya di sekolahan saja gitu. Betul ya, Bu ya? Iya Bu, betul. Nah, terus Nah, apa bisa diceritakan sekarang aja, Bu? Mumpung ada waktu longgar.
Iya, baik Bu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Dani ya, sudah difasilitasi untuk berbagi cerita ataupun juga unek-unek dari saya begitu Bu. Nah, karena kalau belum saya ceritakan begitu ya Bu, rasanya seperti ada yang mengganjal di hati. Kemudian pikiran itu apa sih Bu namanya, menjadi tidak fokus begitu Bu. Iya, boleh Bu. Maksudnya masalah apa itu Bu? Ini Bu, murid saya yang bernama si Sahlan itu kan Bu ya, memang anaknya agak agresif Bu. Nah terkadang agak temperamental bila dia berada di zona yang tidak nyaman seperti itu Bu. Wah, cukup serius juga ya kelas 6. Kalau kita Mm-mm. dapati anak yang memiliki sifat seperti itu. Apa pernah ada kejadian yang membuat Bu Devi kurang merasa kurang nyaman begitu, Bu? Iya Bu, jadi yang mau saya ceritakan ke Ibu Dani begitu ya Bu ya. Nah, sekitar 1 minggu yang lalu begitu kan Bu ya, ketika jam mapel IPA, nah si anak ini disuruh keluar Bu sama Pak Yahya karena dia selalu bikin ulah begitu Bu di kelas. Nah, jadi apa namanya, anak-anak yang lain tidak belajar begitu Bu, hanya main begitu pekerjaannya di luar. Iya, iya. Oke, tapi nanti dulu, Bu. Bu Devi tadi bilang katanya si siapa namanya, Bu? Si Salan Si ya, si Yahya, Salan ya, si dikeluarkan oleh Salan. Pak Yahya gitu ya, Bu ya. Nah, ini Iya, maaf ya, Bu, maaf sebelumnya. Ibu ini dapat informasi dari anak atau Bu Devi itu melihat secara langsung atau ini hanya semacam asumsi Bu Devi saja? Bagaimana menurut Bu eh, Devi? begini Bu, itu sebenarnya bukan hanya cerita anak Bu, atau asumsi saya saja begitu kan Bu. Tetapi saya sudah mengecek begitu Bu kebenarannya. Nah, saat itu saya sedang membimbing anak-anak yang non-muslim begitu Bu untuk membuat kerajinan di halaman. Nah, si Sahlan ini kok gabung kegiatan kita gitu kan. Terus saya mengingatkan agar si anak tersebut cepat masuk ke kelas, Bu. Tetapi dia bilang, saya dikeluarkan oleh Pak Yahya. Dia berkata seperti itu, Bu, dengan ya nada yang agak kesal, begitu, Bu. Terus melihat seperti itu Bu Devi gimana? Saya datang Bu ke kelas 6. Saya ketuk pintu, terus permisi ke Pak Yahya, begitu kan Bu. Saya Hmm. pura-pura belum dengar cerita dari si anak. Nah, kemudian saya bilang tuh Bu sama Pak Yahya, Pak Yahya, itu ada anak yang belum masuk kelas, saya bilang seperti itu. Izin keluar atau memang dia tidak tahu kalau kita sudah masuk, Pak? Terus Pak Yahya menjawab seperti ini, Bu. Iya, Bu, memang saya suruh keluar, kata beliau seperti itu. Di dalam, si anak ini cuma bikin ribut, Bu. Gangguin temannya aja, beliau bilang seperti itu. Nah, saya sempat, apa namanya, ambil jeda sebentar begitu, Bu. Iya, iya. Jadi ini bukan sekedar asumsi Bu Devi saja ya. Jadi benar memang anak tersebut itu Mm-mm. keluar karena memang dikeluarkan oleh Pak Guru ya. Iya. Nah, setelah tahu permasalahan itu, eh, Mm-mm. menurut Bu Devi ini bagaimana menyikapinya permasalahan itu, Bu? Jadi, Bu, saya ajak begitu kan si Sahlan ini untuk ke kantor begitu Bu. Terus kita ngobrol panjang lebar sampai di titik terakhir membuat saya agak terbawa emosi begitu Bu. Sedih, kepikiran,
Dan sampai saya itu punya inisiatif ingin berbagi cerita ke Ibu, begitu Bu. Jadi permasalahan yang Ibu rasakan sangat serius begitu ya Bu ya? Apa Ibu Iya. sudah mencoba berdiskusi dengan Pak Yahya Bu masalah ini? Oh, iya Bu. Maaf ya Bu, yang membuat saya sedih kemudian kepikiran itu sebenarnya bukan masalah sama Pak Yahya Bu, tapi ini kaitannya dengan problem anak di rumah begitu Bu, hubungan anak dengan ibunya, karena yang terjadi di sekolah itu bagian dampak dari perlakuan ibunya di rumah begitu Bu. Oh, jadi Mm-mm. ini permasalahannya bukan intern di sekolahan saja ya Bu? Ini sudah Mm, Depi, ini mm-mm. kaitannya kejadian di rumah gitu ya Bu ya? Iya Bu, kalau menurut cerita si anak begitu Ya, kan ya. Bu, dia kan tinggal tuh sama ibu kandungnya, terus juga tinggal sama ayah tiri sama adiknya yang baru berusia 3 tahun Bu. Nah, di rumah itu dia disuruh ngasuh adiknya atau ngemong kalau bahasa kita Bu. Tetapi adiknya itu